Eh, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya biasanya kan disuruh di belakang ini oleh Mas Susna, ini disuruh di depan ini, sehingga lalu kemudian belum saya hidupkan foto saya itu, sehingga lalu mungkin juga dicari-cari. Saya memang agak berbeda ya. Saya juga merasa kalau saya ini berbeda cara saya memahami Al-Quran ini. Tidak seperti Prof. Husin Aziz, Prof. Jasminto, lalu Dr. Fatkur Rahman, dan juga yang lain-lain. Tapi tidak berarti bahwa saya itu nyalahkan yang lain itu kan. Saya tidak, saya juga mendapatkan sesuatu dari beliau-beliau ini yang bagi saya penting sekali gitu. Tapi kenapa saya mengambil sisi yang berbeda? Memang saya menikmati dengan cara-cara saya itu. Saya lalu kemudian bisa menangkap pesan. Seperti misalnya ketika kita bicara surat Al-Lail yang kemarin itu indah sekali gitu bagi saya. Yang itu saya tangkap bahwa surat itu intinya di yang ayat yang keempat, inna sa'yakum lasata itu. Yang lain-lain itu sebetulnya hanya penjelas. Hanya penjelas saja sebetulnya yang digunakan untuk merinci lebih jauh apa sebetulnya kehidupan manusia yang terkait dengan usaha-usaha, khususnya terkait dengan penghidupan ekonomi gitu kan. Begitu juga ini. Nah, saya memang tidak bisa mandek pikiran saya ini. Saya mesti bertanya-tanya, termasuk juga dalam Al-Quran itu, sampai saya itu puas pada hati saya ini. Pada hati saya ini, sampai puas. Kalau belum puas, saya ini kadang-kadang malah tidak bisa tidur gitu kan. Tatkala menemui ayat-ayat Al-Quran itu apa gitu sebetulnya. Lalu kemudian saya mendapatkan begini. Saya itu kalau mencari yang benar gitu kan, itu tidak dari bahasa. Memang saya lemah di bidang bahasa Arab itu. Saya ngakui betul Mas Jasminto, lalu kemudian Mas Fatkur, lalu kemudian juga Mas Husnaini itu kalah saya jauh sekali. Saya tidak mampu itu untuk mana itu ini wasol atau apa begitu, ini alif lam itu apa, mubtada khobarnya yang di mana, ini apa itu saya tidak seperti itu. Saya biasanya menangkap itu dari secara keseluruhan itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tangkap itu Quran itu punya sastra yang tinggi. Kalau itu sastra yang tinggi, tentu lalu kemudian tatkala itu ada kalimat-kalimat itu akan ngomong apa sebetulnya itu. Apa sebetulnya yang inti yang ingin diomongkan oleh Allah lewat Rasul ya, yang berupa Al-Quran itu apa? Itu biasanya yang saya cari. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak cukup untuk tahu, tetapi saya ingin merasakan. Lah untuk merasakan ini, saya lalu mengalami. Saya berusaha untuk mengalami. Kalau itu tahu, cukup saya itu mendengarkan, atau itu saya membaca. Tapi kalau mengalami, itu saya tidak hanya tahu, tetapi saya merasakan. Tahu dan merasakan, inilah sebetulnya pemahaman yang lebih komplit, mengetahui dan merasakan. Kalau merasakan ini rasa-rasanya itu sulit dibantah karena itu pengalaman gitu. Nah,
Ini saya misalnya satu contoh misalnya itu. Yang di dalam surat Ali Imran ya, secara ayat 96, 97 itu. Yang mengatakan bahwa apa itu? Inna awwala baiti wudhi alinnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man taqalahu kana aminan. Itu wahudan lil alamin. Saya memaknai bahwa kalau saya ingin mendapatkan petunjuk, maka hati saya itu saya ingat. Ingat saja tempat itu gitu. Maka lalu kemudian ternyata memang betul itu. Saya tidak mengatakan petunjuk, tapi inspirasi itu deras sekali. Maka lalu kemudian saya pernah mencoba mengalami itu, saya menulis artikel setiap pagi itu. Itu 9 tahun, 10 tahun tanpa berhenti sehari pun saya kuat itu dulu. Jadi ketika saya misalnya mau menulis, saya nyoba ingat itu. Ternyata lalu kemudian banyak hal-hal yang ingin saya baca itu, yang saya ingin saya tulis. Lalu kemudian juga ada seperti ada sesuatu yang memberikan petunjuk kepada kita, kepada saya. Maka lalu kemudian Mas Husna ini kan pernah mengedit tulisan saya yang sekian banyak. Saya pernah menulis artikel itu hingga 4.670-an judul. Kalau itu di di print out itu saya sudah tidak kuat itu untuk membawa sendiri artikel saya itu. Kenapa itu saya setiap pagi bisa punya judul lalu kemudian juga bisa saya urai itu sebetulnya. Maka dari pengalaman itu, maka saya Quran ini benar itu luar biasa itu kan. Itu pengalaman itu luar biasa. Jadi Quran ini mesti benar. Dari situ lalu kemudian saya menjadi kagum gitu kan. Saya menjadi kagum lalu kemudian saya menjadi Quran itu memang ada pesan-pesan seperti itu yang satu contoh saja itu. Satu contoh yang bisa saya tunjukkan. Tentu banyak hal lain. Apakah tentang kesehatan, apakah tentang apa yang terkait dengan kehidupan ini yang saya alami. Karena itulah maka cara saya di dalam memahami Al-Quran itu mungkin lalu kemudian juga menjadi berbeda. Lalu apa saya ini? Saya biasanya lewat dari hati saya. Jadi di dalam hati itu ada ada ruh itulah, ada ruh. Ada ruh inilah sebetulnya yang memberikan bisikan-bisikan gitu kan, seperti kita ini diberitahu, seperti saya ini diberitahu, kamu jangan begini, kamu lakukanlah yang ini, kamu jangan pilih ini, kamu lakukan itu. Jadi sepertinya saya ini diperintah gitu oleh apa yang ada di dalam diri saya ini, dibisik-bisikin gitu kan. Dan itu banyak benarnya. Kalau lalu kemudian saya berkonsultasi dengan cara mengingat. Saya cara mengingat itu. Wahudan lil alamin itu. Bahwa tempat itu adalah tempat yang mulia. Ketika saya memimpin misalnya, saya menjadi rektor, lalu katanya ketika saya jadi rektor itu ada kemajuan itu lalu saya seperti dituntun gitu, dituntun. Saya tidak lalu kemudian ngomong bahwa saya ini dekat dengan Allah dan Rasul, ya tidak begitu. Tapi saya merasa mendapatkan tuntunan-tuntunan, apalagi kalau saya membaca Al-Quran seperti ini. Nah itu pengalaman-pengalaman saya. Maka seperti kalau saya membaca membaca surat ini An-Naba,
berita besar, itu kan, berita besar itu seperti apa, maka lalu hati saya juga memberitahu saya. Saya lalu kemudian melihat ini, mulai dari ayat 1 sampai nanti ayat 5, nanti 6 sampai 30, baru lalu kemudian 31, lalu kemudian sampai berapa, 37, 38, 39, 40. Itu lalu kemudian memberikan penutup gitu. Kalau Prof. Husin Aziz lalu memberikan tema-tema apa. Nah, seperti itu yang saya ini. Nah, lagi pula ketika saya membaca Al-Qur'an begini ini, seperti dulu pernah juga saya sampaikan, saya merasa seolah-olah Al-Qur'an itu memberitahu saya. Jadi misalnya ini amma yatasaalun anin naba ila adim alladzi hum fihi muhtalifun kala saya lamun summa kala saya lamun, seperti itu saya tidak berpikir bahwa itu adalah bahwa itu adalah untuk orang-orang kafir, itu adalah untuk orang-orang Nasrani, itu adalah untuk saya, itu kan. Saya lalu kemudian dari membaca 5 ayat ini, maka lalu saya gambarkan bagaimana ini Quran ini memberitahukan kepada saya bahwa kehidupan ini adalah peristiwa besar. Kehidupan ini adalah peristiwa besar yang tidak bisa lalu kemudian dianggap kok saya ini ada ini. Keberadaan saya ini di dunia ini adalah peristiwa besar. Peristiwa besar sepanjang masa untuk saya. Maka lalu kemudian pada diri saya itu, lalu kemudian juga pada bertanya-tanya itu, mereka berselisih. Selisih siapa? Selisih antara mukmin dan kekafiran yang ada di dalam dada saya ini. Di dalam dada saya ini kan itu kan muhtalifun, berselisih gitu kan. Selisih antara apa? Selisih kalau saya melihat di Quran surat At-Taghabun itu mengatakan bahwa huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Itu antara mukmin yang ada di dalam dada dan tentang kafir. Antara yang mukmin yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatona karena turunan Muhammad. Lalu kemudian ada yang sifatnya hawa nafsu dunia setan karena turunan Adam. Adam itu adalah yang tubuh, Muhammad itu adalah yang ruh. Muhammad itu yang mukmin, lalu kemudian yang tubuh ini yang selalu membawa kepada hawa nafsu, itu saling berselisih, saling berselisih. Mana sesungguhnya nanti yang satu mengatakan ini peristiwa biasa, yang satu mengatakan ini adalah peristiwa besar. Yang ini harus yang ini harus dihadapi dengan penuh serius, penuh sungguh-sungguh. Mulai dari untuk mengetahui tentang kehidupan ini, baik kehidupan saya di dunia ini. Saya harus mengenal diri saya sendiri. Saya ini siapa sesungguhnya itu? Yang bernama saya itu siapa? Saya yang benar-benar sebagai saya ini siapa? Kalau saya ditanya orang, saya mengatakan saya, yang saya katakan aku harus saya ketahui.